kadang-kadang mengerjakan diskusi pun itu hanya cari di Google. Apalagi sekarang itu ada ChatGPT, teman-teman cari di ChatGPT. Kalau bisa jangan. Oke teman-teman, sahabat masri.id, kembali lagi di channelnya masri.id. Ya, bagi teman-teman yang masih mahasiswa baru, selamat bergabung, selamat menemukan channelnya masri.id. Sebagai informasi awal bagi teman-teman yang baru menemukan channel saya, bahwa saya sekarang ini sudah alumni UT dan sudah membuat banyak video, sekitar 200 video yang teman-teman bisa lihat di channel saya, teman-teman, dan hampir semuanya itu membahas tentang perkuliahan di UT. Dan di video kali ini saya masih akan membahas pertanyaan-pertanyaan yang mungkin muncul dari mahasiswa baru yang berkaitan dengan kapan sih mulai perkuliahan di UT, atau mungkin kapan sih mulainya Tuton dan di mana mencari informasinya. Jadi teman-teman mencari informasi yang berkaitan dengan perkuliahan di UT tentunya tidak lain dan tidak bukan adalah di kalender akademik UT. Nah, kalender akademiknya UT ini teman-teman bisa cari di browser kalian, ketik aja kalender akademik UT tahun 2023 garis miring 2004 atau mungkin semester genap. Kalau dulu ya namanya itu 2024.1. Karena sekarang ini sudah berubah, yaitu tahun ajaran itu 2023 garis miring 2024 atau mungkin semester genap. Nah, kapan perkuliahan dimulai? Saat saya membuat video ini tanggal 30 Maret tahun 2024, itu sebenarnya perkuliahan itu sudah dimulai. Terutama teman-teman cek di kalender, itu bagi teman-teman yang mengikuti TTM, tutorial tatap muka, baik secara offline datang ke kampus, atau mungkin datang ke UPBJJ, atau mungkin gabung di Bogjar, atau mungkin sudah ditentukan oleh masing-masing UPBJJ TTM-nya di mana, atau mungkin TTM-nya berbasisnya web, mungkin menggunakan Zoom, itu sudah dimulai. Maka teman-teman cek di kalender akademik UT-nya. Seharusnya sampai sekarang ini sudah tahu mata kuliah ini itu perkuliahannya menggunakan sistemnya offline atau online. Nah, bagi teman-teman yang TTM tanggal 30 Maret tahun 2024 ini sebenarnya sudah dimulai. Biasanya ini yang PGSD, PG PAUD itu sudah dimulai. Dan tutonnya kapan, Mas? Nah, tuton itu dimulai tanggal 8 April sampai sekitar 10 Juni tahun 2024. Itu artinya berarti sekitar mungkin minggu depan atau mungkin 1 minggu setelah saya membuat video ini, tuton itu sudah dimulai. Apakah indikator perkuliahan teman-teman, bagi teman-teman yang mengikuti tuton, apakah indikator perkuliahan itu harus dimulai ketika tuton juga dimulai? Dan jawabannya adalah tidak. Harusnya teman-teman dari sekarang atau mungkin sekitar teman-teman itu mungkin sudah menjadi mahasiswa baru, sudah registrasi mata kuliah, itu seharusnya sudah mulai perkuliahan dimulai kan. Di UT mungkin kebanyakan kan sistemnya adalah PJJ, pembelajaran jarak jauh. Tuton itu kan hanya bantuan belajar yang sudah ditentukan oleh UT, teman-teman. Tapi perkuliahan secara umumnya itu kan teman-teman belajar secara mandiri. Dari mana belajar mandirinya? Yaitu dari buku yang teman-teman sudah beli. Contohnya adalah buku ini. Buku ini teman-teman tidak usah ragu ya, tidak usah ragu jika teman-teman sudah menerima bukunya. Jangan ragu untuk membuka segelnya atau mungkin plastiknya. Jangan sampai teman-teman sudah menerima buku tapi hanya diletakkan di meja atau mungkin bahkan bungkus dari paketnya aja belum dibuka. Padahal perkuliahan sesungguhnya di UT itu tidak tergantung dari tuton kapan dimulai. Seharusnya sekarang ini atau mungkin seminggu yang lalu ketika teman-teman sudah menerima buku modul, itu perkuliahan sudah dimulai. Dimulainya dari mana? Ya teman-teman belajar secara mandiri. Teman-teman mempelajari buku yang ada di buku modul teman-teman, itu dibaca, mungkin tidak usah semua, tapi mungkin satu materi atau mungkin satu pertemuan. Di sini kan ada, kalau di
halaman depan-depan itu kan ada namanya tinjauan mata kuliah modul 1, contohnya adalah desain pesan dalam pembelajaran seperti ini. Teman-teman coba pelajari dulu yang untuk modul 1. Kemudian kalau nanti sudah kira-kira mengerti nih di modul 1 itu yang dipelajari tentang ini. Kemudian teman-teman lanjut ke di modul 2 dan seterusnya. Intinya jangan terbebani dengan harus instan mengetahui atau mungkin mempelajari modul ini. Teman-teman cari waktu dan tempat yang luang untuk mempelajari dan disesuaikan dengan kemampuan teman-teman. Rata-rata memang bingung kan bagaimana sih cara mempelajari buku modul ini, padahal kita kan dalam satu semester tidak hanya satu mata kuliah, atau mungkin ada 5 mata kuliah, ada mungkin 6 mata kuliah. Caranya bagaimana? Ya teman-teman atur sendiri sesuai dengan kemampuan dan mungkin aktivitas teman-teman. Tidak ada aturan atau ketentuan yang ditentukan oleh UT, tidak ada. Dan teman-teman yang harus memprioritaskan kapan sih harus membaca buku modul ini. Teman-teman tanya bagaimana tip dan triknya dari Mas Ri. Nanti jawaban saya ini tidak harus diikutin, tapi saya mencoba untuk sharing saja selama ini bagaimana. Memang selama ini saya juga membaca buku ini itu tidak semuanya, mungkin satu hari atau mungkin malam hari itu modul 1. Kemudian cek lagi nih besok di mata kuliah lain modul 1 apa, besok lagi modul apa. Tapi intinya saya membaca buku ini ya semampu saya. Apalagi saya itu tipenya itu tidak mudah untuk mengetahui atau mempelajari suatu materi itu hanya dengan membaca. Jadi teknik dalam belajar saya itu jujur, saya itu tidak teknik membaca, tapi lebih ke mengetahui video. Jadi kalau ada dosen-dosen atau mungkin tutor yang mengirim video link pembelajaran, itu saya sangat senang sekali di situ. Pasti saya akan tonton dan menurut saya itu lebih bisa masuk ke dalam otak saya daripada membaca buku. Tapi untuk teknik membaca buku tetap tidak saya tinggalkan. Ya sedikit menggunakan teknik skimming. Cari yang penting-penting. Contohnya modul 1 itu yang harus dipelajari atau mungkin yang harus dikuasai apa sih? Nah, teman-teman untuk mengetahui inti dari setiap modul 1, modul 2, modul 3, modul 4 dan seterusnya di buku modul ini, intinya di mana teman-teman? Intinya itu di teman-teman cari halaman terakhir di setiap modulnya. Itu ada namanya rangkuman. Selain itu, teman-teman coba pelajari tinjauan mata kuliah di setiap modulnya itu apa. Teman-teman bisa cari di halaman depan setiap modul. Contohnya seperti ini. Modul 1 tujuannya itu adalah agar mahasiswa bisa menjelaskan konsep-konsep desain pesan, belajar dan pembelajaran, menjelaskan pengertian desain pesan, mengidentifikasi perbedaan desain pesan dan sebagainya. Teman-teman cari di halaman pertama. Ini ada namanya tujuan dari mata kuliah di modul 1 itu apa. Jadi teman-teman jangan terus membaca semua, pasti nanti teman-teman akan capek. Yakin saya capek. Tapi nggak tahu ya, setiap mahasiswa itu kan masing-masing. Ada mungkin harus bisa membaca semua baru masuk ke otak. Tapi kalau saya hanya menggunakan teknik yang tadi, 1 teknik skimming, cari yang penting-penting. Kedua, saya akan mencari tujuan dari pembelajaran modul 1 itu apa. Kemudian nanti akan saya tutup itu dengan membaca rangkuman di halaman terakhir ini. Dalam satu semester itu kan nggak mungkin cuma hanya dari seperti itu tanggal 8 Maret sampai sekitar 10 Juni. April, Mei, Juni hanya 2 bulan. Kan nggak mungkin hanya 2 bulan per bulan itu. Kan sebelum tuton dimulai itu sudah dihitung perkuliahan, dan setelah tuton selesai itu kan juga masih perkuliahan. Teman-teman manfaatkan waktu dari mungkin saat menerima buku itu kapan dan sampai nanti menjelang UAS itu kapan. Waktu teman-teman untuk belajar biasanya adalah saya seperti itu. Jadi tuton itu diibaratkan hanya bantuan belajar sebagai pemantik aja. Pemantik artinya ketika teman-teman membuka tuton dan di situ ada diskusi, ada tugas,
ada latihan soal dan sebagainya, itu sebagai pemantik saya harus membaca buku. Kalau enggak ya teman-teman biasanya buku itu hanya ditaruh di meja, kemudian teman-teman santai, kadang-kadang mengerjakan diskusi pun itu hanya cari di Google. Apalagi sekarang itu ada ChatGPT, teman-teman cari di ChatGPT. Kalau bisa jangan berpatoklah pada materi yang ada di modul. Ini sumber utamanya perguruan DUT itu ada di modul ini. Jadi sumber utama. Nah, teman-teman di sharing video kali ini sekaligus ada dua materi sharing saya kan. Yang pertama, kapan sih perguruan dimulai dan seharusnya kapan kita mulai belajar dan tipsnya membaca modul, mempelajari modul itu seperti apa. Oke teman-teman, gimana sharing saya yang singkat ini? Kalau misalnya ini bisa diaplikasikan teman-teman, mudah-mudahan teman-teman bisa lancar perguruan DUT, itu teman-teman bisa terapkan, atau mungkin teman-teman cari metode yang lain yang bisa disesuaikan dengan kondisi dan aktivitas teman-teman sendiri. Saya sudah bekerja, saya sudah berumah tangga, dan itu lebih rumit untuk mengatur waktu kapan belajar. Yang terpenting memang mata kuliah setiap ini itu yang harus kita kuasai itu apa. Itu yang paling penting, biar kita tidak ketika membaca buku modul yang tebal ini itu tidak bingung, tidak malas duluan. Baik teman-teman, saya kira itu sharing dari Mas Ri dan ID di kesempatan kali ini. Entah ini video yang keberapa, mudah-mudahan saya bisa sharing seperti ini lagi. Nah teman-teman, mohon maaf jika ada salah kata dalam penyampaian di video kali ini. Ini hanya sharing ringan bagi teman-teman mahasiswa baru di UT. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Bye-bye.